Salve fratres, te interrompere patris allegro, veritas liberabit vos. Untuk katekesi kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat apa saja kesalahan mendasar polemikus Protestan tentang Maria dan sola scriptura. Ya, jadi ada jenis polemik yang tampak gagah karena dibawakan dengan suara tinggi, ekspresi marah, dan kosakata berbahasa Yunani dan Latin. Pendengar awam mudah terkesan. Mereka mendengar istilah Norma Normans, Martin Sandwich, omnipotent, mediator, lalu mengira sebuah benteng teologi baru saja diruntuhkan. Ya, padahal kadang yang runtuh bukan benteng lawan, melainkan ketelitian berpikir dari si pembicara sendiri. Pola argumentasinya sederhana. Maria disebut perantara, maka Maria disamakan dengan Kristus. Maria dimohonkan doa, maka Maria dianggap Tuhan. Maria disebut ratu, maka Maria merebut tahta Yesus. Ada buku devosi yang memakai bahasa puitis, maka itulah dogma resmi gereja. Katolik mengatakan tidak menyembah Maria, tetapi polemikus menjawab, saya lebih tahu apa yang kalian imani daripada kalian sendiri. Luar biasa ya, rupanya setelah sola scriptura, kini muncul pula solus polemikus. Hanya polemikuslah ia penafsir infalibel atas iman orang lain. Ya. Mari kita bongkar satu persatu kesalahan mendasar para omsius tanpa kumis itu. Yang pertama, kesamaan kata tidak otomatis berarti kesamaan hakikat. Ya, kesalahan pertamanya adalah mengira bahwa apabila dua pribadi diberi istilah yang sama, keduanya pasti berada pada tingkat yang sama. Kristus disebut pengantara, Maria juga disebut perantara. Maka katanya Maria disamakan dengan Kristus. Nah, logika ini tampak kuat hanya kalau seseorang belum pernah belajar bahwa satu kata dapat digunakan secara analogis. Dengan cara berpikir serupa, kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan gemilang seperti ini. Allah disebut Bapa, Paulus juga menyebut dirinya Bapa rohani, maka Paulus adalah Allah Bapa. Kristus disebut terang dunia, para murid juga disebut terang dunia, maka para murid adalah Kristus. Allah adalah hakim, tetapi para kudus akan menghakimi dunia, maka para kudus mengambil alih pengadilan terakhir. Kristus adalah gembala, pendeta juga disebut gembala, maka setiap pendeta adalah Mesias lokal. Tentu saja ini konyol ya. Kenapa? Karena gelar yang sama dapat dikenakan dalam modus yang berbeda. Kristus adalah pengantara secara unik, hakiki, dan redemptif. Dia mendamaikan Allah dan manusia melalui dirinya sendiri. Maria dan para kudus berdoa sebagai anggota tubuh Kristus, bukan sebagai sumber keselamatan tandingan. Tetapi polemikus membutuhkan panggung, maka semua pembedaan harus disapu keluar. Karena kalau perbedaan antara pengantaran utama dan syafaat sekunder dibiarkan hidup, tuduhan idolatri kehilangan mikrofon, bukan? Yang kedua, kata hanya diselundupkan tanpa bukti. Polemikus yakni omsius tanpa kumis dan kawan-kawan ini sering berkata bahwa fungsi tertentu hanya boleh dimiliki Allah. Hanya Allah boleh menjadi perantara. Hanya Allah boleh mendengar permohonan. Hanya Allah boleh disebut penolong. Hanya Allah boleh disebut raja atau ratu. Masalahnya, kata hanya itu datang dari mana? Seringkali dia tidak datang dari teks kitab suci. Dia datang dari kantong si polemikus sendiri, lalu dimasukkan ke dalam ayat seperti pesulap memasukkan sapu tangan ke dalam topi. Ya. Alkitab justru penuh dengan bahasa partisipasi. Ya. Kristus adalah raja, tetapi para kudus ikut memerintah bersamanya. Kristus adalah terang, tetapi para murid juga terang dunia. Allah bekerja,
tetapi Paulus menyebut para rasul rekan sekerja Allah. Kristus menjadi satu-satunya pengantara keselamatan, tetapi Paulus tetap meminta umat saling mendoakan. Nah, jadi persoalannya bukan apakah makhluk boleh mengambil bagian dalam karya Allah. Alkitab jelas mengatakan mereka boleh. Persoalannya adalah apakah partisipasi itu mandiri atau bergantung. Katolik mengatakan bergantung. Polemikus mendengar kata bergantung lalu berteriak, saingan Tuhan. Ini seperti melihat seorang menteri menjalankan tugas presiden lalu menyimpulkan bahwa negara memiliki 2 presiden. Bukan analisis, hanya alergi terhadap delegasi. Yang ketiga, memohon doa tidak sama dengan menyembah. Camkan itu. Kata berdoa kepada Maria biasanya segera dipamerkan sebagai barang bukti utama. Kalimat itu diucapkan perlahan-lahan dengan nada seakan polisi baru menemukan senjata api di bawah altar. Lalu kesimpulannya, berdoa kepada Maria berarti menyembah Maria. Kesimpulan seperti ini hanya berjalan kalau sejak awal kata berdoa didefinisikan sebagai adorasi ilahi. Tetapi itulah yang justru harus dibuktikan, bukan diasumsikan, ya. Dalam tradisi bahasa lama, Inggris kuno, to pray itu berarti memohon. Bahkan ungkapan I pray you berarti saya memohon kepadamu, bukan saya mengakui kodrat ilahimu. Kalimat Katolik sangat jelas, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Perhatikanlah kata kerjanya, verbanya. Doakanlah, ya, bukan ciptakan kami, tebus kami dengan darahmu, ampuni dosa kami dengan kuasamu sendiri, jadilah Allah bagi kami. Justru bentuk permohonan itu membedakan Maria dari Allah. Maria diminta berdoa, Allah menjadi tujuan akhir doa. Tapi kalau pembedaan ini diterima, tuduhan penyembahan berhala menjadi lesu. Maka polemikus harus meratakan semuanya. Meminta doa berarti menyembah, menghormati berarti mengilahikan, memuji berarti menuhankan. Logika semacam ini cocok untuk panggung debat, tetapi buruk untuk ruang kelas. Yang keempat, Maria harus maha tahu. Itu dikotomi palsu. Ya, argumen berikutnya biasanya dibawakan dengan gaya sangat-sangat dramatis. Bagaimana Maria bisa mengetahui jutaan doa dalam pelbagai bahasa? Kalau dia tahu semuanya, berarti dia maha tahu. Kalau maha tahu, berarti dia Tuhan. Di sini, polemikus-polemikus tanpa kumis itu memberi kita 2 pilihan. Yang pertama, Maria sama sekali tidak dapat mengetahui doa. Yang kedua, Maria harus mengetahui segala sesuatu seperti Allah. Seolah-olah Allah tidak dapat menyampaikan pengetahuan kepada makhluk. Ya. Seolah-olah malaikat hanya bisa mengetahui peristiwa bumi kalau mereka menjadi Allah. Seolah-olah para martir dalam kitab Wahyu harus maha tahu agar mengetahui bahwa keadilan belum ditegakkan. Teologi Katolik tidak mengajarkan bahwa Maria mengetahui segala sesuatu dari kodratnya sendiri. Maria mengetahui apa yang Allah izinkan untuk diketahuinya. Ya. Pengetahuan yang diterima bukan kemahatauan. Seorang nabi mengetahui sesuatu yang tersembunyi karena wahyu. Apakah itu membuatnya maha tahu? No. Petrus mengetahui kebohongan Ananias. Apakah itu berarti Petrus menjadi Allah? No. Elisa mengetahui tindakan Gehazi dari kejauhan. Apakah itu berarti Elisa memiliki omnipresence? No. Jadi, hanya ada masalah kalau kita diam-diam menerima premis bahwa makhluk tidak mungkin menerima pengetahuan dari Allah. Premis ini bukan Kristen. Ini justru membatasi Allah agar tidak boleh mengomunikasikan apapun kepada para kudus. Ironis sekali ya, demi membela kemahakuasaan Allah, polemikus tanpa kumis malah menentukan apa yang tidak boleh dilakukan Allah. Kemudian bahasa devosi diperlakukan seperti rumus kimia. Ya,
Polemikus juga gemar membuka buku-buku devosi dan mengutip kalimat-kalimat puitis seolah-olah sedang membaca definisi konsili ekumenis. Ada ungkapan bahwa Maria berkuasa, langsung disimpulkan Maria maha kuasa secara kodrati. Ada ungkapan bahwa Allah menaati Maria, langsung diumumkan bahwa Allah menjadi bawahan Maria. Ada bahasa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Maria, langsung diputuskan gereja mengajarkan Maria adalah Allah. Ini seperti membaca puisi cinta, lalu menuntut uji laboratorium. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Engkaulah seluruh hidup mama." Apakah anak itu identik dengan sistem pernapasan, peredaran darah, dan metabolisme ibunya? Seorang penyair berkata, "Matamu menyalakan matahari." Apakah ini teori astrofisika? Bahasa devosi sering hiperbolis, afektif, dan analogis. Itu boleh. Itu boleh dikritik kalau terlalu berlebihan. Bahkan umat Katolik sendiri berhak menilai bahwa ungkapan tertentu perlu dijelaskan atau tidak bijaksana. Tetapi mengubah bahasa devosional menjadi definisi ontologis resmi adalah kemalasan hermeneutis. Lebih tidak jujur lagi kalau bagian yang menjelaskan bahwa seluruh kuasa Maria berasal dari rahmat Allah sengaja diabaikan. Ya, kalimat dipotong, konteks disingkirkan, lalu potongan itu dipamerkan seperti fosil teologis. Bukan pembacaan, itu taksidermi kutipan. Teks sudah mati, lalu dipajang agar tampak menakutkan. Taksidermi. Ya. Kemudian soal latria, dulia, dan hiperdulia itu bukan sulap istilah, bro. Ya. Pembedaan Katolik antara penyembahan kepada Allah dan penghormatan kepada para kudus sering ditertawakan sebagai permainan kata. Tentu saja, bagi polemik yang hidup dari pencampuran kategori, setiap pembedaan akan dianggap gangguan. Padahal seluruh kehidupan manusia bergantung pada distingsi pembedaan. Kita menghormati bendera, tetapi tidak menyembah kain. Kita mencium tangan orang tua, tetapi tidak menganggap mereka Allah. Kita berdiri ketika hakim memasuki ruang sidang, tetapi tidak mempersembahkan kurban kepadanya. Kita menyimpan foto orang yang meninggal, tetapi tidak percaya bahwa kertas foto itu memiliki kodrat ilahi. Makna tindakan ditentukan oleh objek, maksud, keyakinan, dan konteks. Berlutut dapat menjadi penyembahan, penghormatan, permohonan, bahkan sikap tubuh karena kaki sakit. Tidak semua lutut yang menekuk menghasilkan berhala. Tapi polemikus-polemikus tanpa kumis ini membutuhkan rumus cepat. Berlutut sama dengan menyembah, memuji sama dengan menyembah, memohon sama dengan menyembah, menyebut ratu sama dengan mengangkat dewi. Dengan rumus itu semua tampak mudah sekali. Sayangnya teologi bukan warung fotokopi. Yang ketujuh, Markus 3 dipaksa berbicara lebih keras daripada teksnya. Klaim bahwa Maria menganggap Yesus gila dan berusaha menggagalkan misinya sering dibawakan dengan penuh kepastian. Seolah Markus sendiri menambahkan catatan kaki seperti ini. Yang dimaksud di sini terutama Maria dan tindakannya bersifat satanik. Padahal teks tidak mengatakan itu. Teks menyebut orang-orangnya dan kemudian keluarganya datang. Hubungan antara kedua bagian itu memang dapat dibahas. Struktur makan sandwich juga penting. Tetapi struktur sastra tidak otomatis membuat semua tokoh identik secara moral. Bagian luar dan bagian tengah dapat saling menerangi tanpa harus sepenuhnya sama. Keluarga Yesus mungkin tidak memahami dia. Ahli Taurat menuduh dia kerasukan setan. Ketidakmengertian dan penghujatan bukan kategori yang sama. Tetapi polemikus-polemikus tanpa kumis ini menaiki tangga inferensi dengan cepat-cepat. Keluarga tidak memahami Yesus. Maria pasti termasuk subjek yang menilai Yesus tidak waras. Maria berniat menghentikan misi ilahi. Tindakan itu sama dengan Petrus, maka tindakan itu satanik. Maka Maria berdosa secara diabolik. Semua itu dibangun dari teks yang tidak pernah secara eksplisit berkata, Maria menganggap Yesus gila. Nah, di sini makan sandwich berubah menjadi sandwich polemik. Roti atas asumsi, isinya dugaan,
roti lapis bawahnya kesimpulan yang sudah disiapkan sejak awal. Keren kali kan? Kemudian ini lagi, semua orang berdosa tidak dibaca secara sesederhana papan pengumuman. Roma 3:23 sering dijadikan senjata pamungkas. Semua orang telah berbuat dosa, Maria manusia, maka Maria berdosa. Tampaknya selesai. Tetapi polemikus-polemikus ini segera membuat pengecualian bagi Kristus. Jadi kata semua ternyata tidak sesederhana setiap individu tanpa pengecualian apapun. Alkitab sering memakai bahasa universalitas dalam arti umum, representatif atau moral. Seluruh Yudea datang kepada Yohanes Pembaptis tentu tidak berarti setiap bayi, orang lumpuh dan orang yang sedang tidur hadir di sungai. Semua mencari kepentingannya sendiri, tidak berarti tidak pernah saat ada satupun orang saleh. Jadi perdebatan sebenarnya bukan apakah kata semua dapat memiliki pengecualian. Jelas bisa. Perdebatannya ialah apakah Maria merupakan pengecualian karena rahmat khusus Allah. Katolik berkata iya, berdasarkan keseluruhan struktur teologis tentang kepenuhan rahmat, panggilan unik, dan tradisi apostolik. Polemikus berkata, sonde, baiklah, itu perdebatan yang sah. Tetapi jangan berpura-pura bahwa satu ayat sudah menyelesaikan semuanya secara matematis. Karena kalau Roma 3:23 diperlakukan sebagai rumus tanpa konteks, Kristus sendiri harus dimasukkan. Polemikus tentu tidak mau, maka dia membuat pengecualian. Anehnya, pengecualian yang dia buat disebut jelas dari Alkitab, sedangkan kemungkinan pengecualian yang dibela Katolik disebut lubang tikus. Ternyata bukan pengecualian yang dilarang, hanya pengecualian milik lawan. Bagus. Berikutnya, dasar eksplisit dituntut hanya kepada Katolik. Ya, jadi polemikus tanpa kumis ini meminta ayat eksplisit untuk Maria tanpa dosa. Tuntutan itu terdengar sangat alkitabiah sampai kita balik bertanya, di mana ayat eksplisit yang berkata bahwa kitab suci adalah satu-satunya norma infalibel gereja, dan bahwa seluruh tradisi apostolik harus selalu ditempatkan di bawah penghakiman penafsiran individual atau konvensional? Itu karang-karangan dari mana? Ayatnya tidak ada dalam bentuk rumusan itu. Ya, sola scriptura adalah kesimpulan teologis. Dia disusun dari beberapa teks, asumsi tentang otoritas, teori kanon, dan pandangan tertentu mengenai gereja. Tidak ada masalah dengan inferensi teologis. Semua tradisi Kristen melakukannya. Masalah muncul ketika inferensi Protestan disebut Alkitab murni, sedangkan inferensi Katolik disebut tambahan manusia. Ini seperti seorang pedagang menimbang beras lawan dengan timbangan besi, tetapi menimbang beras sendiri dengan perkiraan telapak tangan. Berikutnya, norma itu terdengar indah, tetapi siapa yang menafsirkannya? Polemikus mengatakan kitab suci adalah norma yang mengukur, sedangkan gereja dan tradisi adalah norma yang diukur. Bagus, kalimatnya rapi, hampir seperti prasasti teologis. Tetapi satu pertanyaan tetap berdiri di depan pintu. Siapa yang memutuskan bahwa suatu tradisi bertentangan dengan kitab suci? Siapa? Jawaban praktisnya selalu melibatkan penafsir. Kitab suci tidak turun dari rak, membuka halamannya sendiri, lalu berkata, tafsir Luther benar, tafsir Baptis salah, tafsir Reformat sebagian benar, tafsir Pentekostal perlu direvisi. Manusia membaca, menimbang, dan memutuskan. Karena itu, dalam praktiknya, rumus sola scriptura sering berubah menjadi kitab suci adalah otoritas tertinggi menurut interpretasi tradisi saya. Lutheran, Reformat, Baptis, Anglikan, dan Pentakostal sama-sama membawa Alkitab. Mereka tidak sama dalam baptisan Ekaristi, keselamatan, karunia roh, pemerintahan gereja, dan banyak hal lain. Tradisi tidak hilang. Dia hanya berganti pakaian dan berkata, saya bukan tradisi, saya cuma membaca Alkitab. Ini mirip seseorang masuk pesta dengan kumis palsu, lalu yakin tidak seorang pun mengenali dia. Yang berikutnya, saya lebih tahu imanmu daripada kamu sendiri. Ya.
Polemikus tanpa kumis ini berkata seperti ini. Saya tahu Katolik menyangkal menyembah Maria, tetapi secara fungsional kalian tetap menyembah Maria. Pernyataan ini memberi dirinya hak istimewa luar biasa. Dia boleh mendefinisikan keyakinan orang lain melawan pengakuan resmi orang tersebut. Baik, mari kita gunakan metode yang sama. Seorang Katolik bisa berkata, Protestan mengatakan tidak menyembah Alkitab, tetapi karena Alkitab dijadikan otoritas tertinggi, dibawa ke mimbar, dicium, dikutip terus-menerus, dan dijadikan dasar hidup, maka secara fungsional Protestan menyembah buku. Ya, Protestan pasti menolak, bukan? Ya, mereka akan berkata, kami menghormati Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah. Kami tidak menganggap kertas, tinta, atau jilidnya sebagai Tuhan. Tepat. Dan itulah fungsi pembedaan teologis. Katolik juga berkata, kami menghormati Maria karena karya Allah dalam dirinya. Kami tidak menganggapnya Allah. Kritik yang adil harus menunjukkan kontradiksi internal dari ajaran Katolik, bukan mengganti definisi Katolik dengan definisi polemikus sendiri. Ya. Kalau tidak, dia tidak sedang membantah Katolik. Dia sedang berdebat dengan boneka yang dia jahit sendiri, lalu merayakan kemenangan ketika boneka itu tidak menjawab. Kemudian, volume suara bukan ukuran validitas. Ya, akhirnya ada soal retorika. Kata bodoh, goblok, ular, keturunan setan, dan masuk neraka mungkin membuat penonton bersorak. Tetapi tidak satu pun dari kata-kata itu menambah validitas silogisme. Penghinaan itu bukan premis, teriakan bukan bukti, wajah marah bukan sumber primer. Ya, Amsal tentang menjawab orang bodoh tidak memberi cek kosong bagi siapapun untuk mengubah apologetika menjadi pasar malam penghinaan. Teks itu justru mengajarkan kebijaksanaan situasional, kapan harus menjawab dan kapan tidak. Perjanjian baru juga meminta hamba Tuhan tidak suka bertengkar dan menuntun lawan dengan kelemahan lembutan. Memang satir memiliki tempat Kristus sendiri memakai ironi. Para nabi mengejek berhala, tetapi satir yang baik menusuk kontradiksi. Satir yang buruk hanya menghina wajah, suara, tubuh, dan pribadi. Nah, yang pertama adalah pisau bedah, yang kedua hanya melempar kursi. Jadi kesimpulannya banyak istilah, sedikit pembedaan. Kesalahan mendasar para polemikus Protestan tentang Maria dan sola scriptura bukan kurangnya kutipan. Kutipannya banyak, istilah asingnya juga melimpah, nada suaranya bahkan lebih melimpah lagi. Masalahnya adalah kekacauan kategori. Mereka tidak membedakan hakikat dari partisipasi, sumber dari saluran, pengantaran Kristus dari doa syafaat, penyembahan dari penghormatan, kemahatahuan dari pengetahuan yang dikomunikasikan, dogma dari sastra devosional, teks dari tafsir, Alkitab dari tradisi penafsiran Alkitab. Sesudah semuanya diratakan, kesimpulan idolatri menjadi mudah. Tentu saja sangat mudah. Jalan yang menurun selalu lebih mudah ditempuh daripada tangga intelektual. Katolik tidak mengajarkan bahwa Maria adalah Allah, tidak mengajarkan bahwa Maria menebus manusia di luar Kristus, tidak mengajarkan bahwa Maria memiliki kuasa dari dirinya sendiri. Seluruh keistimewaannya berasal dari rahmat Allah dan bergantung mutlak kepada Kristus. Sedangkan sola scriptura bukan ketiadaan tradisi. Dia adalah satu tradisi tentang otoritas. Hanya saja tradisi itu gemar berdiri di depan cermin sambil berkata, semua orang punya tradisi kecuali saya. Dan disitulah ironi yang paling manis dari seluruh polemik tanpa kumis ini. Orang yang menuduh Katolik menambahkan sesuatu kepada Alkitab ternyata membawa seperangkat asumsi sendiri, memasukkannya ke dalam Alkitab, lalu dengan sangat percaya diri mengumumkan bahwa Alkitab baru saja berbicara dengan suaranya. Jadi pertanyaannya, apakah saya inkonsisten soal sola scriptura dan Maria Immaculata? Yes, kamu konsisten untuk tidak konsisten. Shalom, salam dari mana saja.